Verifikasi bidang tanah di desa ini lengkapnya itu adalah pendaftaran, verifikasi, dan validasi data tanah, data pemilik tanah, khususnya untuk tanah yang ada di wilayah blok objek pajak bumi dan bangunan di wilayah Desa Cisumur. Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, yang dilaksanakan secara sistematis untuk mendukung terselenggaranya percepatan sertifikasi tanah di desa. Di samping itu, di Desa Cisumur verifikasi bidang tanah sebenarnya pernah dilaksanakan, yaitu pada tahun sekitar 1988 yang akhirnya itu menghasilkan dokumen DTC yang saat ini ada dengan jumlah keseluruhan data bidang tanah pada waktu itu, atau dari proses itu menghasilkan data C sebanyak 4024 letter C dengan jumlah bidang tanah tercatat 5.905 peta atau bidang tanah. Sedangkan apabila dibandingkan dengan data pertanahan yang ada saat ini melalui buku daftar himpunan ketetapan pajak bumi dan bangunan atau buku DHKP tahun 2022 yang mencantumkan jumlah objek pajak atau NOP sebanyak 7.863, atau hingga saat ini di Desa Cisumur terdapat 7.863 bidang tanah. Seperti itu. Jika kita melihat data yang dipaparkan di atas yang menyebutkan bahwa hasil verifikasi tahun 1988 di mana terdapat 5.905 bidang tanah, kemudian data terbaru dari DHKP tahun 2020 sebanyak 7.863 bidang tanah. Ini artinya kan ada selisih jumlah penambahan sebanyak sekitar 1.958 bidang. Artinya dalam kurun waktu 34 tahun, yaitu dari tahun 88 sampai dengan 2022, telah terjadi pemecahan karena adanya transaksi pertanahan, baik jual beli hibah waris, sebanyak 1.958 bidang. Atau selama kurun waktu tersebut telah mengalami penambahan, kenaikan sebesar 75% dari total bidang tanah yang ada. Nah, ini kita belum membandingkan dengan fakta yang ada di lapangan saat ini, yang adanya kepemilikan tanah yang tidak dilaporkan, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2 kali lipat dari selisih jumlah bidang tanah yang ada saat ini. Nah, inilah urgensinya bahwa pemerintah desa ini ingin menata data kepemilikan tanah hingga data kepemilikan tanah baru nantinya dapat menjadi rujukan dalam setiap pencarian data pada saat layanan pertanahan, yaitu pada saat akan ada pembuatan sertifikat, pengajuan jaminan ke bank, pencatatan transaksi tanah, dan lain-lain. Jadi diakui bahwa saat ini untuk data pertanahan di Desa Cisumur belum sepenuhnya tertib. Jadi dalam setiap pencarian data membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini dikarenakan nama-nama yang muncul pada buku C itu adalah nama-nama seumuran mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita. Sehingga pada saat ada layanan pertanahan, kemudian pemilik tanah datang ke kantor untuk melacak data pertanahan, diperlukan waktu yang lama. Ini dapat dibayangkan pada saat yang datang itu orang yang bukan atau yang tidak mempunyai hubungan famili dengan pemilik awal. Ini akan bisa menjadi lebih lama lagi. Oleh karena itu, melalui kegiatan verifikasi ini diharapkan nantinya data kepemilikan tanah di Desa Cisumur itu mulai dinolkan, artinya diletakkan pada data terbaru yang ada saat ini untuk selanjutnya dijadikan rujukan bagi pencarian data pertanahan di waktu yang akan datang. Ini hanya semata-mata kegiatan pengumpulan data, jadi tidak pengumpulan data pertanahan.
Jadi tidak mencakup mutasi SPPT, ini kegiatan yang berbeda. Jadi murni hanya pengumpulan data pemilik dan data tanah terbaru. Jadi kegiatan verifikasi bidang tanah ini merupakan pengumpulan data pemilik dan bidang tanah yang dilakukan secara lengkap dan akurat, sehingga data pemilik tanah di Desa Cisumur ke depan dapat disinkronkan antara nomor pokok objek pajak dan nomor induk kependudukan. Jadi sinkron antara NOP dan NIK. Nah, terkait dengan PTSL, ya, jika data yang terkumpul nantinya itu valid dan lengkap, maka setelah proses verifikasi ini dan kemudian ada pemetaan itu selesai, maka baru kita akan laksanakan pendaftaran calon peserta atau pemohon atau peminat PTSL untuk penerbitan sertifikat tanah. Target dari kegiatan ini adalah seluruh pemilik tanah yang objek atau tanahnya berada di dalam wilayah Desa Cisumur, baik mereka yang merupakan penduduk Desa Cisumur ataupun yang bukan penduduk Desa Cisumur. Jadi untuk setiap pemilik tanah, untuk setiap bidang tanah yang dimilikinya, ini pemilik tanah diminta untuk menyerahkan yang pertama itu 3 lembar SPPT, kemudian 3 lembar kartu keluarga, kemudian 3 lembar fotokopi KTP. Kemudian diminta untuk menunjukkan batas-batas tanahnya, batas utara, selatan, timur, dan barat, kemudian menyiapkan patok tanda batas tanah. Jadi kalau misalnya punya lebih dari satu bidang tanah, berarti ya akan banyak lagi berkas yang diserahkan kepada ketua RT ataupun kepala dusun. Untuk kegiatan pengumpulan dan verifikasi data tanah ini, masyarakat tidak dikenakan biaya atau gratis. Oke, jadi untuk batas waktu pengumpulan ini diharapkan seluruh dokumen sudah dapat terkumpul sampai dengan di minggu terakhir bulan Oktober tahun 2020.